Ricuh eksekusi bangunan terjadi antara pemilik bangunan di Kampung Cibulau, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat petugas Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pembongkaran bangunan, pihak pemilik sempat saling dorong dengan petugas karena mempertahankan bangunan agar tidak dieksekusi. Pemilik bangunan mengklaim bahwa bangunan yang ia miliki sesuai aturan yang ada dan dilengkapi dengan surat-surat. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bogor mengklaim telah melakukan pembongkaran untuk tahap kedua. Bulan Juni lalu, sekitar 300 kios diratakan oleh petugas. Dan untuk tahap kedua ini, ada sekitar 150 lebih lahan akan dibongkar. Jadi sekali lagi, 166 bangunan kita tata ke rest area, jelas status kepemilikan dan legalitas lebih bagus, lebih legalitas, lebih terjamin. Kemudian ada perlawanan dari Dr. Firdaus, katanya itu perlu disampaikan bahwa kami kemarin sudah melakukan dan menghadiri panggilan pun terhadap tuntutan Firdaus atau Dr. Firdaus. Pengadilan pun sudah memerintahkan kepada tim pengacara untuk mencabut gugatannya. Akibat kejadian ini, kawasan wisata Puncak mengalami kemacetan yang cukup panjang. Kita awali ini sore dengan informasi kebakaran terjadi di lantai 4 gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah pasien gawat darurat dievakuasi keluar rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, sementara petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Jakarta Selatan tengah melakukan pemadaman dan pencarian titik api di lokasi. Pekatnya asap membuat petugas pemadam harus menggunakan alat bantu pernafasan saat memadamkan api di dalam rumah sakit. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang berada di Gedung Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Selamat sore Salam, seperti apa kondisi terkini pasca kebakaran di sana? Ya, Valeri, untuk api sendiri ini sudah berhasil dipadamkan usai tadi dari pemadam kebakaran ini berjibaku memadamkan api selama kurang lebih 1 jam. Di mana sebanyak 134 pasien yang sebelumnya sempat dievakuasi ke tempat yang lebih aman, saat ini sudah berhasil untuk bisa mendapatkan perawatan intensif usai dari pemadam kebakaran tadi memastikan bahwa kondisi rumah sakit sudah dalam kondisi yang aman atau dalam zona hijau. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang belum diketahui secara pasti penyebab pasti kebakaran, namun api diduga ini berasal dari lantai 4F, di bangunan lantai F begitu, yang mana gedung tersebut ini memang dalam kondisi renovasi tahap lebih lanjut. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang dari kebakaran ini sebanyak kurang lebih 20 unit pemadam kebakaran ini dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan memang untuk informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari pihak terkait saat ini masih dalam menindaklanjuti atau juga mendalami proses lanjutannya begitu, di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini kondisinya ini sudah dalam kondisi yang normal begitu, di mana untuk para pasien yang sebelumnya memang sempat dievakuasi ke tempat yang jauh lebih aman, saat ini memang sudah bisa masuk ke dalam untuk bisa mendapatkan perawatan intensif lainnya. Dan Valeri dan juga pemirsa, ini memang dapat kami informasikan juga bahwa memang dari pantauan kami di lapangan saat ini kondisinya
sudah mulai tampak normal begitu dan juga cukup kondusif. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan selama kurang lebih 3 jam yang lalu. Memang proses pemadaman api maupun juga proses pendinginannya ini masih terjadi dan juga masih terus sterilkan. Saat ini kondisinya sudah lebih kondusif dan juga sudah lebih aman. Saat ini juga para pasien sudah mendapatkan perawatan intensif dan juga sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangannya masing-masing dan juga ditindaklanjuti oleh dokter terkait. Valeri. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari RSPP Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDIP tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. PDIP mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Namun PDIP yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta. Di antaranya Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Ya, dalam pidatonya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan kader yang tidak nurut dengan arahannya lebih baik keluar. Menurutnya jika ingin menjadi anggota partainya harus masuk secara lahir dan batin. Dinamika politik ini ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Nah tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu terus nangis. Kan lo ngapain sih nangis, gue bilang. Gak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Iya lah, buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Rakyat itu yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh. Rakyat itu pintar.
hanya ini. Dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan lo. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media. Ya pemirsa, foto Anies Baswedan sungkem dengan ibundanya beredar di media sosial. Anies sungkem dalam rangka rencananya maju di Pilkada Jakarta. Dalam foto yang beredar, Anies yang berbaju merah sungkem kepada ibundanya. Sang ibunda juga turut mendoakan Anies sebelum dirinya berangkat menuju kantor DPP PDI Perjuangan. Rencananya hari ini Anies akan ditasbihkan menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan. Sebelumnya pemirsa, pertemuan Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan memunculkan setitik harapan akan bersatunya Anies dengan PDIP. Namun sejumlah keraguan muncul lantaran adanya pernyataan Megawati sebelumnya yang mempertanyakan loyalitas Anies. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum kunjungan Anies ke DPD PDI Perjuangan. Usai pernyataan ini, Anies Baswedan sambangi kantor DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Sementara saat ditanyai apakah akan nurut dengan PDIP jika benar akan diusung, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Usai pertemuan, Anies berikan sejumlah sinyal akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Melalui akun Instagramnya, Anies menginformasikan dibekali buku-buku yang miliki ideologi sejalan dengan PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak dipastikan terbukanya peluang maju di Pilkada, Anies Baswedan gencar bersafari politik. PDI Perjuangan, Partai Buruh hingga Partai Hanura dikunjungi Anies selama akhir pekan kemarin. Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Kedatangan Anies diprediksi akan membuka kemungkinan PDIP mempertimbangkan nama Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Selain berkunjung ke PDI Perjuangan, Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu siang. Usai pertemuan, Said mengatakan, Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat
pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta Minggu sore. DPD Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan siap menghadapi siapapun dalam Pilkada Jakarta 2024, termasuk Anies Baswedan. Jelang pendaftaran, RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung. Benar acara konsolidasi pemenangan Gubernur DKI Jakarta di sini tempatnya. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan RK Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada Minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya makin banyak semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan RK Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDIP tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. PDIP mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Namun PDIP yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta. Di antaranya Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Ya pemirsa, dalam pidatonya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan kader yang tidak nurut dengan arahannya lebih baik keluar. Menurutnya jika ingin menjadi anggota partainya harus masuk secara lahir dan batin. Politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi. Dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Nah tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok masih kuat gak Tok? Terus
Ini sekarang cengeng. Lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul. Kalau saya nanya gitu terus nangis. Kan lo ngapain sih nangis? Gue bilang nggak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Iya loh. Buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah lo ngomong kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Rakyat itu yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh. Rakyat itu pintar. Hanya ini. Dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok. Sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan lo. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang itu di luar banyak media. Ya pemirsa, lalu benarkah pertemuan Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan memunculkan setitik harapan akan bersatunya Anies dengan PDIP? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Anies Baswedan Usamah Abdul Aziz dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat sore Bung Usamah, Bung Toto, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik. Mbak Valerie. Saya ke Bung Usamah terlebih dahulu. Bung Usamah, 1 hari menjelang pendaftaran di KPU masih belum diumumkan PDIP mengusung Anies atau tidak. Masih adakah harapan? Oh iya, harapan selalu ada, Mbak. Kita perlihatkan mulai dari hari Senin ya. Begitu harapan tertutup oleh 12 partai yang mendeklarasikan, ternyata harapan kembali terbuka dengan adanya MK di hari Selasa. Hari Rabu ditutup kembali dengan adanya rencana dari DPR RI untuk bisa merevisi keputusan MK. Hari Kamis dengan aksi akhirnya terbuka kembali harapan. Jadi kalau bicara soal harapan selalu ada, karena batas akhir itu di tanggal 29. Oke, tadi sebetulnya Anies Baswedan hadir atau tidak di DPP PDIP, Bung Usamah? Ya, memang tadi pagi ada undangan dari PDIP untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Rano Karno. Jadi di sana Pak Anies bertemu dengan Pak Rano Karno untuk berdiskusi, berkomunikasi, bertukar pikiran soal Jakarta. Jadi memang undangannya seperti itu dan diskusinya berlangsung secara hangat dan saya rasa juga sudah banyak beredar fotonya ya, yang memang beliau diskusi. Oke, tadi sudah bertemu dengan Rano Karno karena memang keduanya digadang-gadang akan dipasangkan. Kenapa kemudian tidak diumumkan hari ini? Apakah dari pihak Anies Baswedan juga mempertanyakan hal ini, Bung Usamah? Enggak ya, kita tidak mempertanyakan apapun karena memang itu adalah wewenang dari partai. Kami di sini memang tidak mempertanyakan hal itu karena semuanya memang wewenang dari partai dan itu sudah menjadi haknya partai untuk menentukan siapa akan didukung untuk di Jakarta. Gitu. Oke, saya ke Bung Toto. Bagaimana Anda melihat peluang Anies akan diusung oleh PDIP? Masih terbuka lebarkah, Bung Toto? Iya, sebenarnya masih terbuka sekali karena ini kan terlanjur pemberitaan muncul sehingga seakan-akan sudah pasti hari ini akan diumumkan. Samaan dengan pengumuman dari beberapa pilgub yang cukup besar juga daerahnya. Baru bisa dikatakan tertutup kalau kemudian sisa DKI saja misalnya. Tapi kan kita tahu Jabar juga belum diumumkan, Jatim juga belum diumumkan. Jadi sepertinya memang akan berikut. Dan kalau mau menduga-duga, sepertinya yang namanya puncaknya ini, karena paling banyak disorot terkait DKI, bukan tidak mungkin akan disimpan sampai hari terakhir tanggal 29 ya.
Karena kalau nggak sebagai pemberitaan dong partai, kira-kira gitu. Memang tapi di luar itu, menurut saya ada sebuah hal yang menurut saya perlu dikoordinasikan dan dikonsolidasikan lebih jauh, baik oleh pihak Mas Anies ataupun PDI Perjuangan. Kita tahulah ada persepsi bahwa kedua variabel ini kan dianggap tadinya berseberangan. Dalam konteks sejarah Pilkada 2017, dalam konteks spektrum ideologi, walaupun kemudian ada satu ikatan yang dalam beberapa hari terakhir itu dianggap senasib sepenanggungan, sama-sama ingin dieliminasi oleh sama-sama ditinggalkan oleh koalisi besar begitu. Betul, dalam koalisi besar, aturan-aturan yang ingin dipaksakan, dan setahu saya dari timeline pemberitaan minimal ya, belum pernah ada juga pertemuan mata antara Mas Anies dengan Ibu Mega, dan dalam konteks pilkada strategis ini sepertinya dibutuhkan konsolidasi baik dalam konteks PDI Perjuangan terhadap basis masanya yang mungkin sebagian diantaranya kecewa, termasuk Ahokers, termasuk juga mungkin basis massa dari pemilih Mas Anies yang tidak terbiasa sebagian diantaranya berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Jadi kalau kita melihat dalam kacamata positif, mungkin saja waktu ini harusnya bisa dipergunakan proses konsolidasi tersebut, dan mungkin alangkah baiknya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Mas Anies untuk berbicara mengenai komitmen terkait dengan pemahaman mereka mengenai Jakarta dan Indonesia ke depan. Jadi menurut saya belum tertutup, walaupun mulai muncul nama lain ya, selain Ahok yang sering diperbandingkan apakah akan menjadi kompetitor Anies. Sekarang baru lagi muncul dari Bang Oli nama Pramono Anung. Dan saya andai kata pun nama itu muncul sebagai usulan, belum tentu meyakini Mas Pramono ingin ya untuk masuk, apalagi mengingat surveinya bisa dikatakan rendah. Jadi memang masih sangat menarik, masih sangat dinamis, tapi peluang Mas Anies menurut saya paling tidak masih 50-50. Oke, selain muncul nama lain yang kuat, terutama juga dari kader PDI Perjuangan, statement Megawati, mau ikut PDIP atau mau domplang saja? Apakah ada kaitannya dengan ini? Batal diumumkan pasangan Anies Rano Karno hari ini. Saya atau siapa nih Mbak? Bung Toto, silakan. Iya, saya melihat bukan berarti dalam konteks harus masuk menjadi KTA PDI Perjuangan ya. Tapi kan kemarin ini kan lanjutan dari statement Ibu Mega, mau nurut nggak misalnya pada saat sebelum acara tadi. Kita kalau mau makna ini secara positif kan, ya ayo kita bicara dulu kesamaan spektrum ideologi, platform, garis besar mengenai pandangan kita mengenai Jakarta dan Indonesia ke depan. Makanya yang digunakan adalah bukan sekedar stempel, tapi lahir batin. Itu yang dibutuhkan. Sebelumnya Ahmad Basara sudah mengatakan terkait dengan Anies Baswedan akan jadi KTA tidak, itu bukan jaminan. Karena ada orang yang punya KTA tapi berkhianat juga. Saya pikir maksudnya Jokowi lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi saya sih melihat lebih dari sekedar masuk KTA. Karena kalau sekedar KTA bisa saja dengan mudahnya seorang calon jadi KTA, kalau pakai baju merah, lalu kemudian mengucapkan ikrar dan segala macam. Tapi saya pikir jauh lebih mendalam. Makanya di bahasa saya mungkin diperlukan terlebih dahulu pertemuan empat mata antara Ibu Mega dengan Mas Anies. Saya tidak tahu sebenarnya pernah ada atau enggak, tapi pemberitaan setahu saya belum pernah ada, dan itu yang mungkin akan terjadi dalam 1-2 hari ke depan kalau berbicara mengenai sisa waktu bahwa Kamis itu harus sudah diputuskan mengenai pilkada keseluruhan termasuk pilkada DKI. Oke, Bung Usama, sebetulnya sudah pernah ada atau belum pertemuan antara Pak Anies dengan Bu Megawati? Sampai hari ini kita nggak tahu Mbak, tapi memang komunikasi dengan internal PDI berlangsung memang sudah sejak lama. Kemarin juga Pak Anies diundang ke DPD DKI di PDI Jakarta, lalu juga tadi pagi juga bertemu dengan Pak Rano Karno di DPP PDI. Jadi komunikasi itu masih berlanjut dan masih berlangsung, dan memang kan bukan hanya DKI yang belum diumumkan ya, kita masih ada lihat Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Jadi memang kita bisa tunggu aja kepastiannya nanti ke depan. Oke, tapi tanggapan dari pihak Anies Baswedan sendiri atas statement Bu Megawati yang cukup keras terhadap Anies Baswedan seperti apa? Termasuk yang tadi siang, jangan hanya dompleng saja. Oh iya, jelas kami menghargai, saya sangat menghargai pernyataan dari Bu Megawati, dan memang itu adalah hak dari beliau, dan kami juga ke depan akan berkomunikasi terus untuk bisa intens dengan teman-teman dari PDI untuk bisa bertemu dengan kesimpulan-kesimpulan yang mungkin bisa menjadi kesepahaman bersama. Oke, Bung Toto, kalau Anda melihat jika nantinya bukan Anies Baswedan yang diusung PDIP, siapa kandidat terkuat di Jakarta yang bisa diusung? Iya, sebetulnya kan namanya sudah sering disebut ya. Kalau saingan terkuat menurut saya masih Ahok.
Tapi hari ini mengejutkan juga muncul nama Pramono Anung. Saya tidak tahu apakah ini dalam konteks untuk tidak terjebak dalam 2 nama saja yang bisa menimbulkan sebuah friksi atau logika oposisi biner misalnya. Kita tahu kan Ahokers juga cenderung agak sulit menerima Anies. Lalu mungkin kalau juga menolak Anies dan kemudian mendukung Ahok, pasti akan ada rasa sakit hati dari para pemilih Anies yang sudah berharap. Sehingga ketika muncul nama Pramono Anung, hipotesanya adalah ini adalah jalan ketiga. Tapi kan tidak seperti itu juga, mengingat kalau kita baca di survei, Mas Pram ini ya jauh sekali elektabilitasnya andai kata diuji dibandingkan dengan nama-nama lain. Sementara kalau Anies dengan Ahok memang pantas dan menurut saya bisa untuk bersaing dengan Ridwan Kamil, bahkan survei keduanya masih ada di posisi atas dan variabel kualitatif di antara keduanya memang masing-masing memiliki plus minus ya. Jadi kalau saya sih tetap berharap andai kata pun pilihan itu hanya 2 ya, pilihlah antara Anies dengan Ahok dengan semua resikonya, karena dalam konteks pendidikan politik keduanya pernah berkiprah di Jakarta, keduanya punya legacy yang kemudian bisa dinilai oleh masyarakat Jakarta, oleh pemilih dari PDI Perjuangan, dan pantas berhadapan-hadapan dengan Ridwan Kamil yang sebenarnya nggak punya legacy di Jakarta, tapi legasinya di Jawa Barat, tapi karena proses politik jemples, tanda kutip terpaksa harus maju di Jakarta. Siapapun yang dipilih, yang terpenting adalah rasionalisasi dan argumentasi yang kuat dari PDI Perjuangan, mengingat ini bukan hanya dilirik atau disorot oleh pemilih di DKI, tapi saya pikir hampir seluruh Indonesia menunggu mengenai keputusan ini. Oke, Anies Ahok ini kan sengit elektabilitasnya, tapi lebih tinggi mana? Mana yang lebih berpeluang bisa diusung PDIP di tahun ini, Bung Toto? Kalau berpeluang diusung PDI Perjuangan, saya tidak tahu, karena harus membaca isi hati Ibu Mega. Tapi kalau di atas kertas berdasarkan survei, Anies lebih tinggi. Dan menurut saya tidak mengherankan, karena Anies elektabilitasnya tentu saja ditopang oleh dia incumbent terakhir, gitu ya. Yang sepak terjangnya masih lebih terdengar, karena Ahok itu sudah beda 1 periode. Yang kedua, dalam konteks isu primordial, Ahok kan pernah diserang isu primordial pada tahun 2017, walaupun Mas Anies juga pernah diserang isu primordial dalam bentuk yang lain ya. Dan Mas Anies kemarin punya investasi elektoral karena pernah maju di Capres. Ahok sudah lama tidak pernah bertarung, itu otomatis yang jadi keunggulan. Kenapa kemudian Anies dengan Ahok surveinya lebih tinggi Anies. Tetapi 2 nama ini menurut saya mumpuni, mengingat kedua-duanya survei masih lebih tinggi dibanding Ridwan Kamil yang saya pikir karena Kim tidak percaya diri, makanya kemudian disettinglah Ahok atau Anies atau PDI Perjuangan tadinya tidak bisa maju, dan kemudian memunculkan calon yang oleh sebagian masyarakat dianggap ini hanya calon boneka karena peristiwanya mengejutkan, verifikasi tidak lolos, di awal tiba-tiba lolos, dan cenderung tingkat pengenalan dari Dharma Porengkun ini bisa dikatakan sangat rendah. Oke, peluang masih terbuka lebar, Bung Usamah. Apakah Anies Baswedan akan bersedia menjadi kader PDIP untuk bisa diusung pada pilkada tahun ini? Ya, soal itu memang masih dalam komunikasi, Mbak. Yang pasti kita banyak bahas soal kesamaan visi untuk bisa membawa Jakarta ini ke depan menjadi kota yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi fokusnya ada di situ. Tadi juga diskusi dengan Bang Rano Karno juga banyak bicara soal kebudayaan, karena beliau kan di PDI juga membidangi di bidang kebudayaan, dan beliau banyak memahami isu terkait kebudayaan tersebut. Jadi kami menghormati keputusan PDI dan kita akan tunggu, karena memang PDI hari ini terbukti sebagai partai yang menjunjung tinggi soal demokrasi dan berdiri paling depan dalam menjaga konstitusi di Indonesia. Di saat semua partai menyetujui untuk bisa merevisi keputusan MK, hari ini PDI berdiri tegak untuk bisa menentang itu dan sejalan dengan aspirasi dari rakyat kebanyakan, sampai akhirnya kemarin ada aksi dan hanya PDI yang bisa menjaga konstitusi dan demokrasi kita hari ini. Oke, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Anies Baswedan seperti apa, Bung Usamah? Apakah akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri? Soal itu kami belum bisa memastikan, Mbak, tapi yang pasti komunikasi dengan PDIP, baik itu di DPP maupun DPD, masih terus berlangsung sampai saat ini, dan komunikasinya baik dan hangat, dan itu mungkin akan kita teruskan ke depan untuk bisa meningkatkan intensitas. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Toto. Kalau melihat di pilkada-pilkada sebelumnya, apakah memang hal yang lumrah untuk bisa mengumumkan calon yang diusung di injury time begitu di hari terakhir pendaftaran KPU? Rata-rata seperti itu, apalagi pilkada DKI, Mbak. Kalau kita lihat Anies dengan Sandiaga Uno itu sampai hari terakhir itu belum ada yang menduga bahwa pasangan ini akan maju.
Lalu kalau bicara sebelumnya lagi Pilkada DKI 2012, Anies Ahok itu juga cukup mengejutkan. Dan yang menarik adalah biasanya yang muncul terakhir, mengejutkan itu ternyata yang menang. Yang biasanya di survei tinggi itu malah kalah gitu biasanya dan sudah diduga-duga. Pilkada DKI ini selalu penuh dengan kejutan. Majunya Mas Anies kembali ini juga kalau mau menang itu harus membongkar mitos terkait dengan incumbent itu dalam 2 pilkada terakhir selalu kalah gitu ya, dari Voke, lalu kemudian juga kemarin Ahok, dan itu yang menurut saya itu yang menurut saya, apalagi ditengahi sebuah peristiwa politik nasional bahwa pilkada DKI kan menjadi bertanya karena keputusan MK yang coba diintervensi oleh DPR, lalu kemudian digagalkan lagi oleh teman-teman mahasiswa dan masyarakat. Otomatis menurut saya paling lumrah pilkada DKI biarkan saja menjadi kejutan dan kemudian diumumkan pada saat injury time, mengingat terlalu banyak variabel yang harus diperhitungkan, terutama ketika berbicara PDI Perjuangan. Baik, terakhir saya ke Bung Usama. Ini lumrah saja terutama untuk DKI Jakarta mengumumkan siapa yang akan maju di injury time hari terakhir pendaftaran. Apakah menurut Anda ini juga yang akan terjadi kepada Anies Baswedan? Ya, mungkin itu terjadi, tapi yang pasti semua keputusan ada di partai. Pak Anies Baswedan sangat menghormati apapun keputusan partai, baik kita bisa berjalan bersama maupun tidak, karena memang Mas Anies prinsipnya mau di dalam atau mau di luar pemerintahan, beliau akan terus berbuat untuk masyarakat, untuk bangsa ini, untuk melunasi janji kemerdekaan Indonesia. Tapi memang komunikasi yang saat ini berjalan memang cukup sangat baik untuk bisa dijalankan, dan rasanya kita tunggu saja waktunya ke depan. Batas akhir masih di tanggal 29, kita masih menunggu keputusan dari partai dan kita lihat mungkin nanti ada kejutan-kejutan yang menarik juga. Baik, kita masih harus menunggu dan menantikan siapa kepastian calon-calon yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta pada masa pendaftaran KPU 27 hingga 29 Agustus mendatang. Terima kasih banyak Bung Usama dan juga Bung Toto telah bergabung di iNews Sore. Terima kasih, selalu, selamat sore. Bung Usama. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi maju di kontestasi pemilihan Gubernur Banten. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan duet Andra Soni Dimyati di Pilkada Banten. Kekurangan dan kelebihannya hanya ingin membangun di Provinsi Banten. Setelah sempat terancam batal maju, kader Partai Golkar Airin Rahmidiani akhirnya resmi berkontestasi di Pilkada Banten. Airin resmi diusung PDI Perjuangan dan berpasangan bersama kader PDI Perjuangan Ade Sumardi, Ketua PDIP Banten. Meski diusung PDI Perjuangan, Airin memastikan dirinya masih menjadi bagian dari Partai Golkar. Apapun itu, politik dinamis. Saya hanya berharap rumah yang selama ini saya tempati, walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami keputusan yang saya ambil. Karena saat Partai Golkar 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 2 tahun lebih yang lalu, menugaskan saya dengan surat tugas. Sementara itu Partai Golkar memastikan menarik dukungannya dari Airin. Namun Partai Golkar mengizinkan Airin maju di luar partai. Di Pilkada Banten, Airin Ade akan berhadapan dengan pasangan Andra Soni dan Dimyati. Keduanya diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Partai Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi resmi diusung oleh PDI Perjuangan maju di Pilkada Jawa Tengah. Rencananya besok pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Tengah. Rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan resmi mengumumkan mengusung Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Sementara Hendrar Prihadi didapuk sebagai calon wakil gubernur Andika. Pengumuman tersebut dibacakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan. Andika dan Hendi menghadiri langsung agenda pengumuman bakal calon kepala daerah di DPP PDI Perjuangan. Mereka langsung berdiri saat Sekjen PDIP menyebut namanya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung maju di Pilkada.
Mereka naik ke atas panggung dan menerima surat rekomendasi secara langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi akan daftar sebagai calon kepala daerah Jawa Tengah pada Selasa besok. Ya, kami baru menerima surat rekomendasi, kami berdua, dan saya tahu kita ini baru tahu mungkin hanya beberapa waktu yang lalu, waktu itu jam, itu pun nggak jelas. Jadi saya terus terang baru akan mempelajari bersama Mas Hendi apa yang harus kita lakukan, prioritas, visi misi dan program. Gitu. Tapi visi misi yang udah disiapkan apa saja? Ya secara umum ya intinya bahwa kita ingin melihat masyarakat Jawa Tengah itu satu, makaryo atau produktif. Yang kedua mereka harus becek itu baik, benar, tapi juga kita harus manunggal. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak didukung oleh semua pemangku kepentingan dari level atas sampai dengan paling bawah masyarakat ya mungkin akan sulit. Pak Jenderal berencana daftar tanggal berapa Pak? Disampaikan Bu Mega banting pengkaji itu maknanya apa? Nah kalau daftar dulu kita rencana besok daftar, jamnya masih belum kita tentukan. Sementara itu pemirsa, dari acara Kongres ketiga Partai Nasdem, Presiden Jokowi yang hadir sempat menyinggung soal dinamika politik. Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam politik ketika jabatan seseorang akan berakhir, banyak pihak yang meninggalkan. Presiden juga tegaskan keberlanjutan bukan hanya meneruskan, tetapi juga kesamaan arah dan kesamaan koridor yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang sama. Bagi kita semuanya, shalom. Datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan. Keberlanjutan itu juga bukan business as usual. Melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Kita ke informasi lainnya pemirsa, uji coba makan bergizi gratis kembali digelar dengan membagikan 800 paket makanan di SD Negeri Cipayung 4, Jakarta Timur. Harga setiap paket makanan yang dibagikan senilai Rp25.000 per porsinya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambangi SDN Cipayung 04 Jakarta Timur untuk meninjau uji coba makan bergizi gratis. Setiap siswa mendapat satu kotak makanan berisi nasi, telur goreng, capcay, tempe orek, dan buah anggur. Harga per porsi makanan senilai Rp25.000. Sambil menyantap makanan, para siswa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Heru. Ini merupakan kali ketiga Pemprov DKI Jakarta mengadakan uji coba makan bergizi gratis. Bisa sarapan pagi, bisa makan siang, sesuai dengan waktunya anak-anak atau adik-adik sekolah. Pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dirutpam yang telah memberikan sejumlah 800 paket sarapan. Ya, menunya ada nasi, telur, sayur, telur dadar, orek tempe, capcay, plus jagung. Kurang lebih nilainya 400 kalori, kurang lebih 25.000. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden terpilih. Kita ke informasi lainnya pemirsa, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, kembali menjalani sidang perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Jakarta, Harvey Muiz kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022.
Sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian melalui keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sebanyak 5 saksi dihadirkan, mayoritas karyawan PT Timah Tbk dan 1 lainnya merupakan petani. Kelima saksi antara lain Ali Samsuri, karyawan BUMN PT Timah, Teguh Awal Prasetyo, mantan Kepala Bagian Pengangkutan PT Timah Daerah Babel, Nono Budi Priyono, mantan Kepala Bagian Perencanaan dan Pengelolaan PT Timah Daerah Bangka Belitung, Abdullah Umar Baswedan, karyawan PT Timah Jakarta, dan Edi Suryadi, petani. Ya, sejak dipastikan terbukanya peluang maju di Pilkada, Anies Baswedan gencar bersafari politik. PDI Perjuangan, Partai Buruh hingga Partai Hanura dikunjungi Anies selama akhir pekan kemarin. Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Kedatangan Anies diprediksi akan membuka kemungkinan PDIP mempertimbangkan nama Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Selain berkunjung ke PDI Perjuangan, Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu siang. Usai pertemuan, Said mengatakan Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta Minggu sore. DPD Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan siap menghadapi siapapun dalam Pilkada Jakarta 2024, termasuk Anies Baswedan. Jelang pendaftaran, RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung. Benar acara konsolidasi pemenangan Gubernur DKI Jakarta di sini tempatnya. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan RK Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada Minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya semakin banyak semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan RK Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, KPU Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI mulai 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. KPU menetapkan parpol atau gabungan partai politik harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah supaya bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Di tanggal 27 dan 28 Agustus, pendaftaran dibuka pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sementara di hari terakhir yaitu 29 Agustus, pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi hingga 23:59 malam. KPU DKI Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan terkait syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan keputusan KPU Jakarta ini telah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Pemirsa, Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi maju di kontestasi pemilihan Gubernur Banten. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan duet Andra Soni Dimyati di Pilkada Banten. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, hanya ingin membangun di Provinsi Banten. Setelah sempat terancam batal maju, kader Partai Golkar Airin Rahmidiani akhirnya resmi berkontestasi di Pilkada Banten. Airin resmi diusung PDI Perjuangan dan berpasangan bersama kader PDI Perjuangan Ade Sumardi, Ketua PDIP Banten. Meski diusung PDI Perjuangan, Airin memastikan dirinya masih menjadi bagian dari Partai Golkar. Apapun itu, politik dinamis. Saya hanya berharap rumah yang selama ini saya tempati, walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami putusan yang saya ambil. Karena saat Partai Golkar 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 2 tahun lebih yang lalu, menugaskan saya dengan surat tugas. Sementara itu, Partai Golkar memastikan menarik dukungannya dari Airin. Namun Partai Golkar mengizinkan Airin maju di luar partai. Di Pilkada Banten, Airin Ade akan berhadapan dengan pasangan Andra Soni dan Dimyati. Keduanya diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Partai Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi resmi diusung oleh PDI Perjuangan maju di Pilkada Jawa Tengah. Rencananya besok pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Tengah. PDI Perjuangan resmi mengumumkan mengusung Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Sementara Hendrar Prihadi didapuk sebagai calon wakil gubernur Andika. Pengumuman ini dibacakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan. Andika dan Hendi menghadiri langsung agenda pengumuman bakal calon kepala daerah di DPP PDI Perjuangan. Mereka langsung berdiri saat Sekjen PDI Perjuangan menyebut nama mereka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung maju di Pilkada Jawa Tengah. Mereka naik ke atas panggung dan menerima surat rekomendasi secara langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi akan daftar sebagai calon kepala daerah Jawa Tengah Selasa besok. Ya, kami baru menerima surat rekomendasi, kami berdua, dan saya tahu kita ini baru tahu mungkin hanya beberapa waktu yang lalu, waktu itu jam, itu pun nggak jelas. Jadi saya terus terang baru akan mempelajari bersama Mas Hendi
apa yang harus kita lakukan, prioritas, visi misi dan program. Gitu. Tapi visi misi yang udah dicatatkan apa saja? Ya, secara umum ya intinya bahwa kita ingin melihat masyarakat Jawa Tengah itu satu, makaryo atau produktif. Yang kedua, mereka harus becek itu baik, benar, tapi juga kita harus manunggal. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, kalau tidak didukung oleh semua pemangku kepentingan, dari level atas sampai dengan paling bawah masyarakat, ya mungkin akan sulit. Pak Jenderal, rencana daftar tanggal berapa, Pak? Disampaikan Bu Mega, banting PKJ itu maknanya apa? Nah, kalau daftar dulu kita rencana besok daftar, jamnya masih belum kita tentukan. Pemirsa, Partai Perindo memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Gabriel Assem untuk maju dalam pemilihan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Partai Perindo berharap Gabriel Assem yang merupakan kadernya sendiri dapat membawa Provinsi Papua Barat Daya maju dan sejahtera. Penyerahan surat rekomendasi dukungan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo ini, mengusung Gabriel Assem yang merupakan kadernya sendiri untuk maju dalam Pilgub Papua Barat Daya, lantaran sudah memiliki pengalaman sebagai Bupati Tambrau selama 2 periode, serta memiliki rekam jejak yang bersih dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Beliau adalah mantan bupati yang sudah 2 periode menjabat, jadi punya rekam jejak yang kuat untuk bisa memimpin daerahnya. Sekarang mau naik kelas, akan naik kelas menjadi Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dan dari pengalaman selama ini yang kami lihat adalah beliau adalah seorang kepala daerah yang bersih, yang selalu mengedepankan masyarakat. Hari ini Papua Barat Daya, ya, kita lihat bahwa menyangkut masalah pendidikan, menyangkut masalah kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting. Pendaftaran bakal calon kepala daerah rencananya akan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus di KPU masing-masing daerah. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan.